Artinya ini adalah optimisme kita menghadapi tahun 2025 yang masih menjadi misteri, tetapi kita dengan penuh keyakinan kita berjalan bersama kasih Tuhan. Nah, ini yang menjadikan kita itu pede. Walaupun 2025 masih panjang, tetapi kita pede. Kita mengawali dengan kuasa Tuhan. Nah, Ibu Bapak dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita semuanya memiliki tujuan hidup. Tujuan hidup yang kita rancang itu tidak main-main, seriusnya. Karena yang namanya tujuan hidup itu yang membawa kita kepada kehidupan yang damai sejahtera, kehidupan yang penuh dengan kasih, kehidupan yang gilang gemilang bersama keluarga yang dicintainya. Harapannya semua anggota keluarga itu dapat sukses. Semua anggota keluarga itu dapat menemukan apa yang didoakan selama ini. Nah, ini adalah harapan-harapan kita di dalam menyusun tujuan hidup. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saking seriusnya kita menyusun tujuan hidup, maka kita pun juga tidak main-main menyusun rencana supaya tidak tergelincir lagi. Tahun 2024, apa yang menjadikan kita itu tergelincir, apa yang harus mengharuskan kita itu untuk rehat sejenak, tapi itu membuat diri kita, hidup kita berevaluasi. Oh, harus ada yang kita perbaiki di tahun ini. Maka pada saat ini kita diingatkan oleh sabda Tuhan dari Yohanes 8 ayat 12 sampai 19. Tuhan Yesus mengingatkan kita semuanya bahwa Tuhan Yesus adalah terang dunia. Kita harus mawas diri bahwa Tuhan Yesus adalah terang dunia ini, yang tentunya Tuhan Yesus adalah terang kehidupan kita, karena kita berjalan di tengah-tengah dunia ini. Ketika Tuhan menjadi terang, maka kita pun yang berjalan di dalam misteri yang belum mampu kita pecahkan, itu kita merasa tenang karena ada terang di sana yang menunjukkan jalan kita. Jalan yang berliku dapat kita lalui, jalan yang berlubang dapat kita hindari, jalan yang longsor dapat kita mencari jalan yang lain agar kita tidak terperosok. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan kita yang penuh dengan agenda, kehidupan kita yang penuh dengan rencana, kehidupan kita yang penuh dengan harapan, ini menjadi sebuah simbol bahwa kita berjalan di dalam kehidupan yang masih di dalam ketidakpastian, di dalam ketidakpastian hidup yang kita bawa di tahun 2024 sampai hari ini. Maka ini kita diingatkan bahwa kita berjalan itu bersama-sama dengan Kristus. Kristus sang terang kehidupan yang menerangi kita semuanya, bukan hanya sekadar menerangi secara fisik, bukan menerangi secara jasmani kita, tetapi Kristus menerangi secara rohani kita. Dari keadaan rohani inilah, dari iman kita inilah, dari spiritualitas kita inilah, terang Kristus itu bercahaya, terang Kristus itu bersinar di dalam kehidupan iman kita, di dalam hati kita. Inilah yang menerangi kita setiap hari, setiap saat, setiap waktu.
apa yang menakutkan di dalam hidup ini, rencana-rencana kita yang menjadi kerisauan kita. Ingat, kita sejatinya diterangi oleh Kristus. Hati kita inilah di mana Tuhan itu bersemayam. Jadi ketika Tuhan sudah bersemayam di dalam hati kita, Kristus menyinari terang hidup kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika mati lampu pasti kita mencari yang namanya cahaya. Begitu juga ketika kehidupan kita gelap, gundah, risau, khawatir, maka yang harus kita cari adalah Tuhan. Itu adalah perisai kita, itu adalah pengharapan kita di tengah hidup ini. Disitulah ada terang, disitulah ada damai sejahtera. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Injil Yohanes 8 ayat 12 sampai 19. Mari kita jadikan penerang kehidupan kita. Kita jadikan penuntun di tengah-tengah hidup ini, bahwa Tuhan Yesus adalah terang kehidupan kita. Mari bersama-sama kita selalu wawas diri menjalani kehidupan di tengah dunia yang penuh ketidakpastian. Mari kita wawas diri bersama Tuhan sebagai kawan yang sejati dan juga sebagai juru selamat kehidupan kita. Selamat menapani tahun baru 2025 dengan penuh pengharapan. Selamat merangkai agenda dengan penuh iman. Kita sertakan Tuhan di tengah-tengah agenda kehidupan kita, di tengah-tengah tujuan kehidupan kita. Kiranya berkat Tuhan, damai sejahtera Tuhan, perlindungan Tuhan yang melampaui akal dan pikiran kita, menuntun dan menyertai Bapak Ibu semuanya. Tuhan memberkati.